نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, termasuk dari adab-adab keluar menuju salat untuk berjamaah di masjid adalah meninggalkan pekerjaan ketika telah datang waktu salat. Pembahasan kita di kesempatan yang berbahagia ini adalah tentang adab-adab ketika hendak keluar menuju salat berjamaah. Yang pertama tadi adalah meninggalkan pekerjaan pada saat telah masuk waktu salat. Ini adalah sunnah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam pekerjaan keluarganya, yakni membantu pekerjaan keluarganya, melayani, membantu pekerjaan keluarganya. Akan tetapi jika telah datang waktu salat, beliau keluar menuju salat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Tirmidzi. Sungguh tidak layak, tidak pantas jika seorang muslim telah datang waktu salat sementara dia masih asyik, masih tersibukkan oleh urusan dunia, urusan perdagangan, jual beli dan sebagainya, sehingga melewatkan salat berjamaah atau mengakhir-akhirkan waktu salat. Kemudian adab yang kedua adalah bersuci sejak di rumah, berwudu, bersuci sejak di rumah, dan melangkahkan kaki menuju ke masjid, serta berharap pahala dari banyaknya langkah-langkah kaki yang diayunkan menuju ke masjid. Hal ini karena telah disebutkan dalam beberapa hadis-hadis yang sahih tentang keutamaan bersuci dengan sempurna, dengan baik di rumah, kemudian keluar menuju salat sudah dalam keadaan bersuci, dan memperbanyak langkah menuju ke masjid. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi, thumma masya ila baitin min buyutillah, liyaqdiya faridatan min faraidillah, kanat khutuwatuh ihdahuma tahuttu khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah." Barang siapa yang bersuci di rumahnya, berwudu, bersuci di rumahnya, kemudian keluar menuju salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah untuk menunaikan satu fardu dari fardu yang ditetapkan Allah, yakni salat, maka langkah-langkahnya yang pertama, setiap langkah itu yang pertama menghapuskan kesalahan, dan yang satunya menaikkan derajat, meninggikan derajat. Hadis riwayat Muslim. Kemudian adab yang ketiga yang berikutnya adalah al-mubadarah ilal masjid wa tabkir ila salah. Bersegera menuju ke masjid dan mendatangi salat seawal mungkin. Mendatangi salat berjamaah seawal mungkin. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaqu, walau ya'lamuna ma fil atamah was-subhi la atawhuma walau habwa. Walau ya'lamuna ma fis saffil muqaddam lastahamu." Seandainya manusia tahu apa yang terdapat dalam mengawalkan datang ke masjid, niscaya mereka akan berlomba-lomba untuk lebih awal datang di masjid. Dan seandainya mereka mengetahui apa yang terdapat pada salat Isya dan Subuh berjamaah di masjid, niscaya mereka akan mendatangi kedua salat tersebut meskipun sambil merangkak. Dan seandainya mereka mengetahui apa yang terdapat dalam shaf yang terdepan, niscaya mereka akan berundi terlebih dahulu untuk mendapatkan shaf yang pertama. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian adab yang berikutnya, yang keempat adalah al-masyu ilal masjid bisakinatin wa waqar wa adamil isra'. Berjalan menuju ke masjid dengan tenang, berwibawa, dan tidak terburu-buru. Hal ini dikarenakan pernah suatu hari ketika para sahabat sedang salat berjamaah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Tiba-tiba beliau mendengar suara langkah-langkah kaki yang terburu-buru dari sebagian jamaah yang datang belakangan. Suara langkah kaki yang berjalan tergesa-gesa atau berlari-lari, sehingga suara itu terdengar. Maka setelah beliau tuntas, beliau salam dari salatnya, beliau bertanya, "Ma sya'nukum?" Kenapa dengan kalian tadi? Maka para sahabat menjawab, "Ista'jalna ila shalah." Kami tergesa-gesa, terburu-buru untuk mendatangi salat. Karena imam sudah masuk dalam salat. Maka kami ingin mendapati rakaat pertama bersama imam, sehingga kami terburu-buru begitu. Maka beliau bersabda, "Fala taf'alu. Idza ataitumus salata fa'alaikum bis sakinah, fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu." Jika kalian mendatangi salat berjamaah, maka hendaknya kalian datang dengan tenang, berwibawa. Apa yang kalian dapati dari salat bersama imam, salatlah bersama mereka, dan apa yang luput dari kalian, sempurnakan setelah imam salam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi ada perbedaan antara seawal mungkin ya, sedini mungkin, bersegera menuju ke masjid dengan terburu-buru. Bersegera menuju salat berjamaah artinya datang lebih awal. Tapi cara datang atau cara berjalan menuju salat itu tidak terburu-buru atau tidak tergesa-gesa. Meskipun sudah qamat, meskipun imam sudah salat, tetap hendaknya datang dengan tenang, dengan tidak tergesa-gesa. Kemudian yang berikutnya adalah berzikir ketika hendak keluar menuju salat. Berzikir ketika hendak keluar menuju salat. Di antara zikir yang disunahkan adalah Allahumma ij'alli fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura wa fi basari nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma a'tini nura. Yang artinya, ya Allah, jadikanlah untukku cahaya pada hatiku, cahaya pada lisanku, dan jadikanlah cahaya pada pendengaranku, serta pada penglihatanku. Jadikanlah cahaya dari arah belakangku, dan juga dari arah depanku. Jadikanlah cahaya dari atasku, dan juga dari bawahku. Ya Allah, berikanlah aku cahaya. Ini doa yang diucapkan oleh seorang yang keluar atau yang sedang berjalan menuju ke masjid. Dan doa ini bisa didapati di buku-buku kumpulan doa-doa dari Al-Quran dan Sunnah seperti Hisnul Muslim dan yang lainnya. Kemudian setelah sampai ke masjid, ya, setelah masuk ke masjid, hendaknya melangkahkan kaki kanan dahulu. Menginjak lantai masjid yang digunakan untuk salat dengan kaki kanan terlebih dahulu, seraya mengucapkan Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dengan nama Allah, semoga salawat dan salam dicurahkan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membaca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukalah untukku pintu-pintu rahmatmu. Bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Daud. Kemudian nanti ketika keluar dari masjid, memulai dengan langkah kiri. Jadi ketika keluar dari masjid menuju area parkir atau area tempat-tempat sendal, mendahulukan kaki kiri, seraya mengucapkan Bismillah juga seperti tadi, dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali lagi. Jadi mengucapkan Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kemudian membaca doa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku memohon dari karuniamu. Dan yang lebih sempurna adalah Allahumma aqsimni minasyaitonir rajim. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, lindungilah aku dari syaitan yang terkutuk. Ya Allah, aku memohon dari karuniamu. Ini zikir yang diucapkan ketika keluar dari masjid. Kemudian ketika selama di dalam masjid, tidak menyilangkan jari-jari tangannya ketika duduk di masjid. Jadi, sebagaimana di dalam salat, kita tidak boleh menyilangkan jari-jari tangan kita, jari-jari tangan kanan dengan tangan kiri disilangkan begitu, dimasukkan seperti ini. Tidak dibolehkan ketika di dalam salat. Begitu juga ketika sedang berada di masjid. Baik duduk, baik istirahat dan sebagainya, tidak boleh tashbikul asabi, ini menyilangkan jari-jari tangan selama berada di masjid. Kenapa? Karena disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, "Idza tawadda'a ahadukum fi baitihi, thumma ata al-masjid, kana fi salatin hatta yarji, fala yaqul hakadha wa shabbaka baina asabi'ih." Jika salah seorang di antara kalian telah berwudu di rumahnya, kemudian mendatangi masjid, maka dia berada dalam salat hingga kembali. Jadi seorang yang sudah berwudu dari rumah, kemudian ketika keluar dari rumah itu sudah tercatat dalam keadaan salat. Ketika melangkahkan kaki menuju ke masjid itu sudah dicatat oleh malaikat dalam keadaan salat. Hingga dia kembali ke tempatnya atau ke rumahnya.
Maka janganlah kalian berbuat seperti ini, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mencontohkan ya, memasukkan jari-jari tangannya. Jangan melakukan seperti ini, yakni ketika sedang di masjid. Ini. Kemudian yang ke-7 adalah salat 2 rakaat ketika masuk ke masjid yang dikenal dengan salat tahiyatul masjid. Dan ini hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, yang tidak selayaknya ditinggalkan. Salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Kemudian yang ke-8 adalah berhenti dari salat sunnah atau tidak melakukan salat sunnah ketika muadzin telah iqamat. Berhenti dari salat sunnah atau tidak salat sunnah ketika muadzin telah iqamat. Hal ini dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktubah." Rawahu Muslim wa Abu Dawud. Apabila telah diiqamatkan salat, telah ditegakkan, diiqamatkan salat, maka tidak boleh ada salat kecuali salat fardu. Kecuali salat yang fardu atau yang wajib. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki ketika diiqamatkan, salat itu diiqamatkan, orang laki-laki ini sedang salat 2 rakaat. Jadi ketika salat telah ditegakkan, dia salat 2 rakaat. Ini salat sunnah. Maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari salatnya, maka beliau bersabda, "As-subhu arba'an, as-subhu arba'an." Apakah salat subuh itu 4 rakaat? Ini waktu salat subuh ya. Jadi ketika telah diqamatkan salat subuh, dia masih salat sunnah 2 rakaat. Maka Nabi menegur setelah selesai salat, apakah salat subuh itu 4 rakaat? Dalam lafaz yang lain beliau bersabda, "Yushiku an yusalliya ahadukum as-subha arba'an." Hampir-hampir saja salah seorang di antara kalian salat subuh 4 rakaat. Karena setelah qamat salat subuh, dia tidak langsung salat bersama imam, tapi salat sunnah 2 rakaat dahulu, kemudian salat subuh. Jadi seolah salat subuh itu 4 rakaat. Ini teguran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, jika seseorang telah memulai salat sebelum qamat, sebelum muadzin qamat, dia sudah masuk dalam salat sunnah. Kemudian di tengah-tengah salat itu, muadzin qamat. Maka pendapat yang paling pertengahan dan paling rajih dalam hal ini adalah, jika orang tersebut yakin bisa menuntaskan salatnya sebelum imam mengucapkan takbiratul ihram. Jadi dia bisa selesai dari salatnya, bisa salam. Sebelum imam melafadzkan Allahu Akbar, maka hendaknya dituntaskan, hendaknya diselesaikan salat sunnah itu. Tidak diputus. Tetapi jika dia menduga, kalau saya selesaikan, saya tidak mendapati takbiratul ihram. Artinya ketika imam mengucapkan Allahu Akbar, mungkin saya masih duduk tasyahud akhir, atau masih sujud akhir. Nah, kalau dia menduga seperti itu, maka hendaknya diputus salatnya, karena hadis-hadis yang telah melarang untuk melaksanakan salat sunnah ketika salat sudah diiqamatkan. Dan satu faedah di sini, salat sunnah qabliyah yang tidak mampu kita lakukan karena waktu yang sempit dan sebagainya, ini bisa diqadha setelah salat fardu. Misalnya seseorang masuk ke masjid, muadzin sudah qamat, dia tidak sempat salat qabliyah subuh. Maka dia bisa melaksanakan salat sunnah fajar qabliyah subuh itu setelah salat fardu, setelah salat subuh, atau nanti ketika matahari terbit. Boleh diqadha setelah salat fardu. Jadi tidak mesti dipaksakan untuk salat sunnah sebelum qamat ini. Kemudian adab yang berikutnya, yang ke-8 adalah, atau yang ke-9, adamul khuruj minal masjid ba'dal adhan wa qabla salatil fardhah. Tidak keluar dari masjid setelah adhan dan sebelum ditunaikannya salat fardu. Abu Sya'tha meriwayatkan ya, kami sedang duduk-duduk di masjid bersama Abu Hurairah. Lalu muadzin mengumandangkan azan, terdengar azan. Maka salah seorang laki-laki keluar dari masjid dan berjalan pulang. Setelah azan, dikumandangkan, dia keluar dari masjid. Bukan keluar sebentar, tapi keluar, pulang. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengamati orang itu, mengamati dengan pandangannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Amma hadza faqad 'asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam." Adapun orang ini, maka dia sungguh telah mendurhakai Abul Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud serta An-Nasa'i. Jadi, setelah muadzin mengumandangkan azan, haram atau dilarang seseorang yang berada di masjid itu untuk keluar dari masjid sebelum salat fardu ditunaikan, kecuali untuk sesuatu yang darurat seperti untuk berwudu misalnya, atau untuk buang air kecil, kemudian balik lagi, atau suatu keperluan yang harus dilakukan, setelah itu dia balik ke masjid lagi, tidak masalah. Tapi keluar dari masjid kemudian pulang ke rumah atau meninggalkan salat jamaah sementara azan sudah dikumandangkan, maka ini dilarang. Kemudian yang ke-10 adalah adamul qiyam illa idza ra'al imam. Tidak berdiri
ketika salat sudah diiqamatkan, kecuali sudah melihat imam, kecuali ketika telah melihat imam berdiri atau imam siap. Hal ini karena sebuah hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis salatu fala taqumu hatta tarawni." Apabila salat telah diiqamatkan, salat sudah diiqamatkan, maka jangan kalian berdiri. Jangan kalian berdiri untuk salat hingga kalian melihat aku. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi meskipun muadzin sudah qomat, kalau para jamaah, para makmum belum melihat imam berdiri, belum melihat imam siap, jangan berdiri dulu, duduk dulu. Baru berdiri setelah melihat imam berdiri. Imam berdiri, siap, baru makmum pada berdiri. Ini adab-adab umum yang terkait dengan salat berjamaah, baik untuk kaum laki-laki maupun perempuan. Sedangkan untuk kaum perempuan ada tambahan adab-adab lagi ketika hendak keluar menuju salat, yaitu meminta izin dari suaminya. Meminta izin dari suami untuk keluar menuju masjid untuk salat berjamaah. Karena sabda Nabi SAW, "Idza sta'dzanatil mar'atu ahadakum ilal masjid, fala yamna'ha." Jika seorang perempuan minta izin kepada salah seorang di antara kalian untuk salat di masjid, maka janganlah suami itu mencegahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi, hendaknya seorang istri ketika hendak mendatangi salat berjamaah di masjid, dia meminta izin kepada suaminya. Wajib meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya. Dan adab yang kedua khusus bagi kaum perempuan adalah ijtinabut thib wazinah wa ma yuftatanu bih. Menjauhi parfum atau wangi-wangian dan perhiasan serta apa saja yang bisa menggoda. Apa saja yang bisa menggoda. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tamna'u ima Allahi masajid Allah wal yakhrujna tafilat." Janganlah kalian mencegah hamba-hamba Allah yang perempuan untuk mendatangi salat berjamaah di masjid, dan hendaknya mereka keluar dengan tanpa menggunakan wangi-wangian. Jadi keluar rumah tanpa menggunakan wangi-wangian, dengan pakaian yang menutup seluruh auratnya, dengan menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan fitnah atau godaan bagi orang-orang yang berada di jalan. Kemudian yang ketiga, khusus bagi kaum wanita adalah adamul ikhtilat birrijal fi dukhulil masjid wal khuruju minh. Tidak bercampur baur dengan kaum laki-laki, baik ketika masuk ke dalam masjid atau keluar darinya. Ini adab yang harus diperhatikan. Ketika kaum wanita mendatangi salat berjamaah di masjid, hendaknya mereka berjalan dan masuk ke masjid tanpa bersinggungan atau berdekatan atau berbaur dengan kaum laki-laki ketika hendak masuk masjid, begitu juga ketika hendak keluar dari masjid untuk pulang. Nah, inilah beberapa adab-adab yang terkait dengan keluar menuju salat berjamaah. Kemudian sedikit saya tambahkan di sini tentang keharusan untuk meluruskan shaf dan merapatkan celah-celah di dalam salat berjamaah. Wajib bagi kaum muslimin, bagi para jamaah untuk meluruskan shaf ketika salat berjamaah dan tidak meninggalkan ada celah di antara kaki-kaki tersebut. Jadi kaki-kaki harus rapat dan shaf harus lurus. Nah, seperti inilah shafnya para malaikat. Kemudian menyempurnakan shaf yang paling depan terlebih dahulu dan tidak membuat shaf yang berikutnya kecuali shaf yang pertama telah sempurna, telah cukup, telah penuh. Jadi hendaknya memenuhi shaf-shaf yang pertama, kemudian baru shaf yang berikutnya, serta meluruskan shaf dan tidak membiarkan ada celah di antara kaki-kaki para jamaah. Nah, inilah beberapa adab yang terkait dengan keluar menuju salat berjamaah. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dan menjadikan kita orang-orang yang ahlul jamaah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika